Shalom, selamat malam. Bersama saya Yosia Arifin. Renungan pada malam hari ini dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Mengubah Wajah Hidup. Kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk membela hidup kekal kita. Artinya fokus dari keselamatan adalah hidup kekal, yaitu bagaimana kita terhindar dari api kekal dan kita harus sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Suasana sukacita, suasana euforia di dalam ibadah kiranya tidak mengaburkan dan tidak membutakan mata kita terhadap maksud kedatangan Tuhan Yesus. Ia membela hidup kekal kita. Itulah sebabnya menjadi satu persoalan yang penting yang harus benar-benar kita persoalkan bahwa perjalanan hidup ini ada akhirnya. Dan satu hal yang kita minta kepada Bapa adalah berkenan di hadapannya, supaya kalau suatu saat kita meninggal dunia, maka kita benar-benar diterima di dalam kerajaan surga. Untuk itu kita masing-masing harus serius mempersiapkan diri untuk layak masuk ke dalam rumah Bapa, layak masuk ke dalam kerajaan kekal Tuhan agar tidak sia-sia apa yang kita kerjakan oleh Tuhan Yesus. Kedatangannya di bumi dan penderitaannya sampai pada kematian di kayu salib menjadi tidak sia-sia. Dan suatu saat nanti dengan bala tentara yang lebih besar, Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Dan firman Tuhan mengatakan, "Dan mereka yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah kemari, bunuh di depan mataku." Orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Raja pasti ditolak. Kalau saat ini kita mengaku Yesus sebagai Juru Selamat dan merayakan hari kelahirannya secara besar-besaran, tetapi jangan hanya memberi Dia tempat di hati kita sebagai bayi kecil. Biarlah Yesus menjadi Tuhan, majikan Kristus, seorang yang menguasai hidup kita sebagai Raja. Sebab firman Tuhan mengatakan Dia harus bertambah-tambah dan kita berkurang-kurang. Sampai kita memiliki pengakuan seperti pengakuan Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20, "Hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalam aku." Artinya Tuhan makin berkuasa mengubah cara berpikir kita, gaya hidup kita, dan manusia batiniah kita. Seperti juga yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, "Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot," artinya makin tua fisik kita pasti akan makin merosot. Tetapi manusia batiniah kita dibaharui. Dibaharui kemana? Tentu harus ke arah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bukan hanya lahir tetapi makin berkuasa dalam hidup kita. Dan pada akhirnya semua kita mesti berwajah Kristus. Kalau sekarang kita jujur bercermin, wajah siapa yang terpampang di dalam batin kita? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita menyelidiki hati kita dan kita membawa kepada Tuhan dan berkata, "Selidikilah aku Tuhan." Setiap hari mestinya kita datang kepada Tuhan dan berkata, "Selidikilah aku Tuhan. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di matamu. Masihkah ada dosa? Masihkah ada percintaan dunia?" Di situ kita bercermin dan Roh Kudus tidak mungkin tidak memberitahu kepada kita. Roh Kudus pasti memberitahukan hal-hal yang harus kita tanggalkan. Kita tinggalkan agar kita dapat mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan di Efesus 4 ayat 23, "Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Kita harus mengalami transformasi supaya kita memiliki wajah Tuhan, serupa dengan Yesus, bukan serupa dengan dunia. Kalau kita hidup masih melakukan apa yang sama dengan anak-anak dunia, pasti hidup kita busuk. Kita harus percaya Tuhan itu ada dan hidup. Maka kita harus periksa diri dengan benar. Kita bisa berubah, makanya kita harus menetapkan hati kita untuk mencintai Tuhan. Yes, I do. Di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus berkata, "Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa." Artinya, kamu mengaku percaya bahwa aku adalah Juru Selamat, itu baik. Tetapi kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa seperti yang kulakukan, kalau kamu tidak berwajah seperti wajahku, engkau tidak dikenal Tuhan.
Jadi nanti yang masuk surga itu wajahnya wajah Kristus, yaitu orang-orang yang memiliki lifestyle, gaya hidup, cara berpikir seperti Yesus. Maka kita harus mengejar ketinggalan kita. Semua kita juga orang berdosa, tetapi kita bisa berubah. Setiap hari ada waktu berdoa, tinggalkan dosa, tinggalkan kejahatan, hidup suci dan melakukan kehendak Bapa. Itu artinya memiliki wajah Tuhan Yesus. Ketaatan kita setiap saat akan mengubah wajah hidup kita. Tidak cukup satu kali tetapi terus-menerus. Maka jangan berhenti mendengar khotbah. Jangan berhenti ke gereja, jangan berhenti berdoa karena itu adalah proses yang harus berkembang terus sampai kita menjadi orang-orang yang memiliki wajah Tuhan. Untuk hal yang satu ini, lakukanlah tanpa batas. Demikian renungan pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.